Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Direktur Majelis Ismail yang dirahmati Allah, yang kami muliakan Mungsi, Ustaz dan pengurus masjid yang telah hadir. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita ucapkan syukur kita bahwa hari ini kita masih diberi kekuatan, di mana kita lihat teman-teman kita ada yang masih sakit di rumah sakit dan di mana saja. Kemudian kita bersyukur juga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang, sementara ada sahabat kita, teman kita, teman kita masih sakit dan sudah wafat dulu. Marilah juga kita sama-sama doakan kepada sahabat kita, saudara-saudara kita yang telah sakit segera sembuh, dan yang sudah meninggal mudah-mudahan hidup masih. Kemudian selawat dan salam kita sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dalam gelap dalam yang bertahun. Alhamdulillah, saya sudah bisa bertemu dari ini. Walaupun tadi dalam keadaan grogi, padahal kita biasanya juga sering membacakan, tapi karena grogi ternyata benar apa yang disampaikan oleh Pak Direktur 1 dan Direktur 2 kemarin. Direktur 1 mengatakan bahwa saya baru pertama kali berdiri di sini. Sama, saya juga pertama sekali baru berdiri di sini. Kemudian Direktur 2 mengatakan bahwa ada sesuatu di sini. Ada sesuatu di sini. Maka pada hari ini dengan groginya saya itu sudah mencampur keduanya. Pertama, dan ada sesuatu di sini. Mudahan Bapak yang keempat tadi, kalau nggak salah itu Pak Ketua Senat, Pak Irwan, itu ada tanya saya. Mudah-mudahan grogi seperti saya Pak. Ya, kalau hari biasa mungkin kita bisa minum, bahwa hari ini kering dari Bapak. Mudah-mudahan ini bukan membuat takut, ya, membuat takut para penceramah untuk ke depan. Memang ini adalah tantangan kita. Sangat bersyukur kepada Bapak Direktur kita pada tahun ini di bulan Ramadan. Beliau menggulirkan suatu program yang namanya kalau istilah saya itu BTR, dosen tausiah Ramadan. Ini menarik sekali, programnya sangat bagus sekali. Ini bisa tahun depan diperluas Pak. Artinya gantialah supaya enak berdiri di sini. Ternyata kita groginya luar biasa. Nah, tentu juga pada kesempatan ini saya harus juga memberikan tausiah kepada Bapak Ibu sekalian bahwa akhir-akhir ini kita sering membaca, mendengar, itu ada istilah namanya kompeten. Ya, kalau diistilahkan orang sekarang kompeten itu apa sih? Ada penggabungan 3. Ada ilmu pengetahuan, ada skill, dan ada attitude. Nah, ini yang dikatakan kompeten, ahli juga. Tentu pada saat ini saya akan tidak memperbincangkan masalah dan perspektif tersebut.
Saya ingin menggambarkan atau menceritakan sepengetahuan saya. Mohon dikoreksi Ibu Rendon, Pak Nurdan, Pak Nasir, dan alim ulama ustaz-ustaz. Mohon dikoreksi nanti apabila yang salah. Nah, saya ingin menganalogikan perspektif yang ingin saya sampaikan adalah dengan istilah 3 hal untuk kita mendapatkan kompetensi. 3. Di mana perspektif ini saya ingin bicarakan menganalogikan tubuh kita, organ yang paling vital. Itu hal yang pertama adalah head, kemudian hal yang kedua adalah hand, yang ketiga adalah hati. Inilah ada makna H3 ini yang ada di anatomi kita, tubuh kita. Head itu adalah kepala, ada otak, maka ada pemikiran. Maka kalau ada pikiran kita, maka kita akan tahu bahwa ada salah, ada benar. Bagaimana kita mengetahui salah dan benar itu? Tentu kita harus ada ilmu. Nah, dalam perspektif pendekatan bahwa dikatakan orang itu kompeten adalah mempunyai ilmu pengetahuan. Seperti kita ketahui bahwa kita dilahirkan ini semuanya tidak pandai, sehingga dalam pandangan Islam itu, maka umat Islam itu dianjurkan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar. Di mana Rasulullah sudah bersabda bahwa belajar, karena manusia dilahirkan tidak pandai, dan yang mempunyai ilmu tidak sama dengan yang tidak mempunyai ilmu. Jadi kita dianjurkan untuk belajar sesuai dengan apa yang saya bacakan tadi itu bata-bata tadi. Yang makna kira-kira itu adalah pertama sekali adalah belajar. Maka kompetensi kita untuk mendapatkan kompetensi itu ya harus belajar, harus ada ilmu pengetahuan. Karena tadi kita bacakan pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Maka dengan turunnya ayat tersebut, itu adalah ayat yang pertama sekali turun, itu kita disuruh belajar, mencari ilmu. Maka ini adalah dasar perintah kita mencari ilmu. Dasar kita perintah belajar dan mencari ilmu. Nah, tentu dengan belajar kita mendapatkan ilmu. Ilmu apa saja? Kalau kita di Politeknik Negeri Semarang ini ada 5 jurusan, ada ilmu teknik, ya, kita belajar. Teknik mesin, teknik kimia, teknik sipil. Kita belajar supaya kita dapatkan kompetensi, perspektif H yang pertama tadi adalah head. Mahasiswa juga untuk mendapatkan potensi cari ilmu. Dosen menurunkan, mentransferkan knowledge-nya pada mahasiswa mencari, belajar, dan belajar sehingga kita dapatkanlah kompetensi yang kita inginkan. Nah, dengan ilmu pengetahuan juga kita bisa merubah diri kita, karena disebutkan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu bisa merubah. Bagaimana merubah itu? Adalah dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau kita katakan bahwa ilmu itu adalah sebagai
kebenaran di waktu yang gelap sebagai berita di waktu itu, menuntun kita untuk kita bisa berbuat baik. Itu adalah perspektif pertama, yaitu dengan menganalogikan anatomi tubuh kita itu sebagai head. Yang kedua adalah hand. Hand kita mempunyai tangan untuk kita bisa berbuat. Yang diistilahkan oleh pencetus daripada vokasi tersebut adalah orang muda, yaitu Century Skill. Dia menggabungkan 4C di dalam formasi pendidikannya itu, yaitu adalah mempunyai critical thinking, kemudian ada kreatif, kemudian ada kolaborasi, dan ada komunikasi. Sehingga kita cocok vokasi ini dengan mendapatkan ilmu tadi, mendapatkan skill. Bagaimana kita mendapatkan skill? Sesuai dengan tadi yang disebutkan. Kenapa belajar dulu yang ditekankan di dalam surat Al-Alaq tadi yang pertama. Kenapa enggak lain dulu? Misalnya ya berhaji dulu atau berzakat dulu. Kenapa belajar? Karena kita disuruh belajar dulu, baru kita beramal dan ibadah. Nah, sesuai dengan hal yang kedua ini. Hal yang kedua ini adalah hand, adalah skill. Pada zamannya dulu sebenarnya sudah dikonsepkan sebenarnya oleh umat Islam, oleh Nabi kita baginda Rasulullah. Ada konsep yang namanya tafakkur. Sekarang konsep itu dijadikanlah macam-macam. Ada yang sekarang namanya di vokasi kita itu BBL, project, problem, dan product facility. Itulah pembelajaran itu. Kalau kita gabungkan H1 dan H2, kita juga menjadi orang-orang yang kompeten. Jadi kita mempunyai H pertama adalah head, itu adalah ilmu pengetahuan di dalamnya. Kemudian kita mempunyai tangan, itu skill kita punya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, senyap sunyi. Mungkin ini menarik berarti. saya juga doa saya udah hilang Pak Jem. Karena Pak Jem tadi kebetulan di waktu saya ngambil dulu keluar, beliau itu tersenyum sama saya. Semangat Pak. Saya nggak ada persiapan. Ini perlu saya ceritakan sedikit bahwa bagaimana saya ini bisa mengembangkan ini sebenarnya. Karena sesaat tadi malam kemarin mungkin kita diundang oleh alumni. Kemudian saya diajak kebetulan direktur juga pergi dan Pak Koordinator juga pergi, kami diundang untuk berbuka puasa. Kemudian setelah berbuka puasa sudah salat segala macam, ya sudah makan, kemudian pulang. Di dalam perjalanan cerita dan saya menangkap satu sebenarnya kompetensi. Jadi saya bilang ini judulnya aja. Jadi saya sebenarnya tanpa persiapan, makanya nampak groginya tadi. Sebenarnya kita sering pakai itu, tapi ya sudah. Jadi inilah perjalanan sebenarnya sudah ada jadwal, tapi karena kita lupa ingat. Tapi tadi malam itu ternyata itu yang menginspirasi saya, sehingga saya bisa berdiri di sini. Saya beranikan diri. Nah, terima kasih Pak Direktur. Kemudian hal yang itu adalah hati. Hati ini adalah penyeimbang ilmu pengetahuan dengan skill. Bayangkan kalau hati kita ini tidak baik, karena yang menentukan salah baik itu hati kita. Ilmu pengetahuan sudah ada, skill sudah ada, menghati yang bermasalah, maka bermasalah. Ini kalau kita gambarkan, misalnya hati kita itu ya seperti kita istilahkan ya tingkah laku, perilaku, attitude katanya. Kalau dalam bahasa kita itu akhlakul karimah,
mempunyai sopan santun. Nah, ilmu itu akan terjaga dan skill itu akan terjaga. Bayangkan kalau seorang mahasiswa dengan akhlak yang tidak baik, atau kita ambil akhlak yang baik dalam kita ingin menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan, misalnya membubut saja di mesin, karena saya betul mesin banyak ilmu pengetahuan. Kita mengajarkan teori, secara teori dia bisa. Sudah kita ajarkan dari kasar, dari mulai dia sampai salam, oke, selesai. Tapi cuma kita suruh salat, belum tentu dia bisa. Belum tentu dia bisa. Inilah yang dibutuhkan. Yang berada, prakteknya harus ada. Bagaimana takbir, bagaimana sujud, itu harus ada praktek. Sehingga kompetensinya dapat. Ada ilmunya secara teori, ada prakteknya secara ibadah. Maka yang ketiga ini adalah jika bayangkan kalau misalnya seorang dosen ini masuk ke ruangan marah-marah terus, belum lagi bertemu sama mahasiswa yang marah, itu menandakan attitude itu. Tapi bagaimana menampakkan attitude yang baik? Mungkin senyum. Karena ilmu ini kalau terbuka hati, ya, terbuka hati, mungkin ilmu itu akan cepat sampai daripada orang kita gertak dulu, ya. Itu melungkok, rebah, ya. Karena kita sudah mengalami bagaimana dosen kita kalau misalnya dia marah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan senyum. Maka senyum itu akan menjadi ibadah. Karena hal-hal yang baik itu menjadi ibadah. Senyum adalah ibadah. Ya, kalau misalnya senyum sudah jadikan ibadah, begitu mengajar, ya kan, itu menjadi ibadah. Dan kita ketemu teman, saudara, segala macam, senyum. Ini kalau nggak senyum, mungkin yang di samping kiri kanan juga ada pukul, mungkin berzikir, nggak ada senyum-senyumnya, sehingga siapa yang di samping saya tadi? Luar dari sini kita nggak tahu siapa yang di samping, karena nggak senyum. Karena itu suatu ibadah. Itu hal kecil sebenarnya, hal kecil sebenarnya itu adalah ibadah. Seperti sabda Nabi juga bahwa senyum yang kamu berikan kepada saudara itu adalah sedekah. Maka yang paling simpel adalah sedekah, mengganti sedekah yang lain adalah senyum. Ya, senyum. Jangan sampai nanti kita nggak senyum sama mahasiswa, maka tertutup pintu hati mahasiswa tersebut untuk mendapatkan ilmu. Seperti Rasulullah pernah memberi pengetahuan kepada umat-umatnya sebelumnya, memang tidak mau mendengar Rasulullah, maka turunlah ayat yang adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adab. Tertutup pintu hati dan telinga, tidak bisa mendapatkan ilmu. Ya, karena kadang-kadang sikap kita tinggalan. Nah, karena waktu ini senang juga dalam bisnis. Karena kadang-kadang kita mau cepat, panasnya menggantikan Pak Rahmi mungkin, ya Pak Rahmi, Pak Nasir. Mudah-mudahan kita santai, kita bisa memberikan sesuatu, biarpun itu sedikit, biarpun tadi salah mungkin. Makanya ini ada guru kita untuk membenarkan. Karena mahasiswa kita siap salah. Nah, dengan mengkombinasikan ketiga hal tersebut, hasad Tuhan dua dan ketiga, N dan A, maka kompetensinya itu akan dapat. Jangan ditinggalkan salah satunya, maka kompetensinya. Bayangkan nggak ada attitude, nggak ada perilaku, nggak ada integritas, karakter baru dulu. Katanya sekarang istilah keren, banyak istilah keren, jujur, integritas, segala macam, bertanggung jawab. Bagaimana kalau misalnya dia punya ilmu, ada skill, dia tidak punya sikap yang baik, ini tentu akan menjadi masalah kepada. Nah, barangkali hadirin dan hadirat sidang jamaah luhur yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dalam keadaan sedih, saya tadi salah membacakan mata saya yang tidak tahu, atau HP yang terlampau itu, atau saya kurang tidur tadi malam. Maka dalam hal ini saya minta maaf, mohon maaf atas tingkah laku
pola kata suara yang tidak bagus, mohon diperbanyak maaf. Dan atas segala perhatian saya juga berterima kasih. Mohon Pak Direktur, apa yang saya katakan tadi dilebarkan, kita luaskan program ini. Bagus. Sebenarnya Pak Direktur itu tidak mengajak kita sholat, tapi mengajak kita untuk tausiah di sini. Kalau kita sudah tausiah sini otomatis Pak, salah. Itulah misi yang paling ditanamkan oleh Pak Direktur sendiri. Misionernya ke depannya di sini. Sebenarnya itu programnya sebenarnya. Biar kita makmurkan mesti sama-sama. Nah, mungkin saya pandai sampai di sini. Maka kita sebagai manusia ada yang sudah kita lakukan, ada yang sedang kita lakukan, dan ada yang belum kita lakukan. Maka saya berdiri sini, apa yang saya katakan tadi, ada yang belum saya lakukan, maka tolong diingatkan. Inilah makanya kita seolah-olah kita sudah bisa semua, tapi ada yang belum kita lakukan. Sebenarnya kita sudah sampaikan, tapi kita belum melakukan. Maka saya mohon, terakhirnya saya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan saya, dan saya berserah diri kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.